Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 saudara-saudari dimanapun berada, kinayungan, rezeki berkah melimpah, barokah panjang umur, amin, amin, amin ya. Kembali lagi jumpa pada kesempatan yang baik ini. Saya sekalian klarifikasi teman, saya menghapus dua video ya, karena kemarin ada kekhilafan ya. Dalam buku ini saya mengisahkan di sini bab 3 Sunan Giri yang kemarin saya berkata Syekh Maulana Ishaq. Saya kira Syekh Maulana Ishaq ini adalah Sunan Giri, tapi setelah saya cek, jadi di sini Sunan Giri adalah putranya, yaitu yang setelah Syekh Maulana Ishaq menikah dengan Dewi Sekardadu lalu mempunyai putra yang dinamakan Raden Paku. Nah, disitulah yang banyak diyakini Raden Paku adalah yang menjadi Sunan Giri. Nah, seperti ada kesamaan ya, ada kesamaan dalam buku kisah wali yang lain ini, ya. Di sini ditulis juga. Nah, di sini ditulis juga Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Ia lahir di Blambangan tahun 1442. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku ya, teman. Jadi saya ada kekhilafan, makanya saya hapus dua video kemarin untuk kisah yang kemarin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Nah, kita karena ini ceritanya sangat panjang ya, teman, yang ada di buku ini. Jadi saya akan pelajari lebih dulu nanti ya, yang banyak ini jadi banyak lika-liku kisahnya. Nah, sedangkan di sini bab 3 Sunan Giri begitu. Di sini saya Maulana Ishaq. Nah, jadi bahasanya mohon maaf, saya akan angkat untuk kisah yang sekarang, untuk kisah yang lain ya. Mungkin Sunan Kalijaga dari versi buku ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, teman. Mohon maaf ya. Untuk klarifikasi kemarin tentang Dewi Sekardadu dan musibah itu yang ada di kerajaan Blambangan itu saya ralat dan saya hapus videonya ya, teman. Mohon maaf ya. Nah, kita sekarang angkat kisah tentang Sunan Kalijaga ya, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Pertolongan rahasia, di sini tertulis. Coba dari versi buku ini ya. Buku ini oleh Badrulwi Samsuri, kisah wali Songo penyebar agama Islam di tanah Jawa, penerbit Apollo ya, teman. Bagaimana kisahnya yuk. Dan mohon maaf apabila salah kata, lafaz dan bahasa ya. Mohon diingatkan juga, teman. Yang banyak disebut-sebut orang Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Said atau Jaka Satya, diyakini ya. Demikianlah buku Babat Tanah Jawa yang menyebutkannya. Raden Said adalah seorang putra Adipati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta. Adapun menurut catatan silsilah Raden Sadi, nah ini tertulis di sini Raden Sadi ya, takut salah juga, teman. Ini adalah dari keturunan Adipati Tuban yang pertama yaitu Raden Lawe, Ronggo Lawe ya, atau Arya Adikara, yang kemudian berputra Arya Teja I, yang berputra Arya Teja II. Nah, ini namanya Arya Teja I, Arya Teja II, berputra Arya Teja III. Lalu ya ini mungkin gelar ya, teman. Berputra Raden Temanggung Wilatikta yang telah menurunkan Raden Said atau Sunan Kalijaga, teman. Adapun Arya Teja 1 dan 2 ini masih memeluk agama sebelumnya ya. Sedang Arya Teja 3 dan Raden Tumenggung Wilatikta sudah memeluk agama Islam. Maka sudah selayaknya kalau Raden Said sejak kecil sudah mendapat gemblengan dari dan diisi dengan ilmu-ilmu Islam oleh orang tuanya dengan cara diserahkan kepada guru agama Kadipaten, teman. Oke. Sejak kecil Raden Said ini sudah nampak bahwa dia adalah calon yang berjiwa luhur. Dia seorang yang selalu taat kepada agama dan berbakti kepada kedua orang tua serta kepada orang-orang lemah, mempunyai sifat dan sikap welas asih, teman. Maka itulah beliau merasa iba dan tak sampai hati melihat rakyat banyak yang menderita. Memang pada masa itu Majapahit sedang mengalami kemerosotan dan dari akibat perang saudara yang berlarut-larut ya. Pekerti para pembesar banyak yang tidak normal lagi, sehingga kebanyakan dari mereka memanfaatkan kesempatan pemerintahan untuk berbuat sewenang-wenangan terhadap rakyat. Nah, ini eranya ya, teman. Rakyat yang sudah banyak menjadi korban masih juga diperas dalam pembayaran pajak yang sangat tinggi, padahal penyetoran ke pemerintah pusat tidak seberapa. Bahkan
seringkali pajak upeti tersebut tertahan di rumah para pejabat itu sendiri. Nah, ini setelah bencana setelah banyak peperangan ya, mungkin perang Parikrekeman. Lebih-lebih waktu itu musim kemarauannya panjang, tentu saja tidak ada panenan, maka semakin betapa menderita rakyat jelata. Raden Said terus tahu persis akan situasi dan kondisi rakyat di kala itu, karena beliau walaupun seorang putra bangsawan tetapi lebih suka bergaul dengan masyarakat kebanyakan. Ini kisah beliau ya, Sunan Kalijaga. Pada suatu hari Raden Said mengajukan pertanyaan kepada ramandanya atau ayah ya, tentang keadaan rakyat Tuban, yang maksudnya agar ayahnya mau berbuat sesuatu untuk menanggulangi penderitaan rakyatnya. Rupanya apa yang diaturkan oleh Raden Said itu bertentangan dengan hati nurani ayahnya ya. Marah padam wajah ayahnya menahan amarah serta berkata, "Said, kamu adalah masih anak-anak, jangan terlalu mencampuri urusan pemerintahan. Ketahuilah bahwa ayahmu ini ya, atau ramandamu ini hanyalah pejabat bawahan, tidak dapat menolak tugas yang dibebankan." Nah, ayahnya ini bawahan kerajaan ini. Raden Said memaklumi akan perasaan ayahnya, maka beliau pun tidak berani berkata-kata lagi. Sesaat kemudian Raden Said menunduk dan minta diri hendak dari hadapan ayahnya yang nampak dalam kekesalan itu. Setiap malam biasanya dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Nah, di rumah nih Raden Said ya. Tetapi setelah terjadinya percakapan dengan ayahnya, Raden Said nampak sering keluar rumah nih teman. Yo, lanjut. Nah, saat-saat itu beliau menyibukkan diri membongkar gudang kadipaten untuk mengambil bahan makan dan dibagi-bagi kepada rakyat. Dipandang perlu diberi bagian. Dengan cara diam-diam malam-malam Raden Said menaruh bahan makanan itu di muka pintu depan rumah-rumah rakyat ya. Jadi karena demikian siasat Raden Said sehingga rakyat tidak pernah tahu siapa orang yang menaruh bahan makanan di muka pintu rumahnya. Akan hal itu tentu saja rakyat menjadi terkejut dibuatnya dan juga merasa senang karena mereka memang membutuhkan barang-barang tersebut ya, bahan makanan ya. Demikianlah cara Raden Said menolong rakyat Tuban yang sangat dirahasiakan. Raden Said diusir orang tuanya nih teman kisahnya. Malam-malam berikutnya sebagaimana biasanya Raden Said tetap melaksanakan kegiatannya mengambil barang-barang gudang untuk dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Penjaga gudang kadipaten menjadi terkejut dan heran setelah mengetahui barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit setiap hari semakin berkurang, padahal tidak pernah diambil. Penjaga gudang itu berpendapat mungkin ada pencuri yang tidak diketahui masuk ke gudang itu, akan melaporkan kejadian itu kepada sang adipati. Dia masih berpikir dua kali, jangan-jangan dia sendiri yang malah tertuduh sebagai pencurinya. Nah, petugas penjaganya nih ya, karena tidak ada bukti siapa pencurinya. Pada suatu malam dengan sengaja penjaga gudang mengintai dari kejauhan untuk mengetahui siapa gerangan pencurinya. Sangat terkejut sekali penjaga gudang itu setelah tahu bahwa yang mencuri adalah putra adipatinya sendiri, yaitu Raden Said ya. Mula-mula penjaga gudang itu merasa kebingungan, tetapi apa boleh buat, daripada dia sendiri yang mendapat hukuman dari adipati, maka terpaksa dia bersama kawan-kawannya menangkap Raden Said. Raden Said beserta barang-barang bukti yang dibawanya dihadapkan kepada adipati. Tentu saja sang adipati sangat marah melihat anaknya mencoreng-coreng nama keluarga dengan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Raden Said mendapat hukuman. Di kedua tangannya dicambuk dengan rotan sebanyak 100 kali. Setelah bebas dari hukuman, Raden Said masih juga belum kapok. Dilanjutkan kegiatannya itu di luar lingkungan istana kadipaten. Beliau berpakaian serba hitam dan memakai topeng khusus di wajahnya, lalu merampok orang-orang kaya di kadipaten dan menjadi incarannya, terutama orang-orang kaya bahil ya, dan para pejabat yang curang. Nah, ini mungkin dikenal dengan Berandal Rekajaya kalau nggak salah ya teman, maaf, ada kisah seperti itu. Hasil perampokannya dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan tidak seberapa lama berjalan, akhirnya kegiatan Raden Said diketahui oleh seorang pimpinan perampok lain. Ya, perampok lain itu pun meniru Raden Said dalam berpakaian serba hitam dan bertopeng yang persis mirip Raden Said. Pada suatu malam terdengar jeritan para penduduk yang rumahnya didatangi kawasan perampok. Jadi ini kisahnya seperti itu ya. Mendengar suara cerita itu dan dengan cepat Raden Said meloncat mendatangi tempat kejadian tersebut yang dimaksud hendak menolong. Melihat kedatangan Raden Said dengan bertopeng itu, kawanan perampok segera bertebaran melarikan diri. Jadi ada gerombolan perampok juga yang meniru gaya dari
Raden Syahid ini ya. Kalau Raden Syahid merampok untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin atau masyarakat jelata yang kelaparan, tapi ada perampok lain ya yang memanfaatkan. Oke teman-teman, kita lanjut kisahnya besok ya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil intisarinya, menambah cinta tanah air kita dengan kisah-kisah yang ada ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz dan bahasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.